Jadi bab 1 di judulnya adalah sistem bilangan real. Di tulisan saya agak jelek di sini, memang agak susah. Jadi sebelum kita masuk ke sistem bilangan real, ada beberapa bilangan yang umum dipakai atau sering dipakai di matematika atau di bidang yang lain. Pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini sering disimbolkan dengan N ya. Seperti ini. Ini isinya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini bilangan asli. Kemudian ada bilangan berikutnya adalah bilangan bulat. Itu sering disimbolkan dengan Z. Ini nilainya seperti ini, kemudian ditambah 0 dan minus. Jadi ini dari minus tak hingga, kemudian min 3, min 2, pokoknya semua yang minus, ada 0, ada positifnya juga. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan rasional. Ini disimbolkan dengan Q. Itu isinya adalah, jadi semua bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian. Jadi semua bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian AB, misalkan A per B ya, di mana A dan B ini adalah elemen bilangan bulat. Nah, jadi bilangan rasional itu adalah himpunan semua bilangan, bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian A per B, dan A, B-nya ini himpunan adalah elemen bilangan bulat. Ya, ada satu lagi yaitu syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Ya, contohnya kalau di bilangan rasional itu ada misalkan aja 2 per 3. Kemudian misalkan 8 per 5 dan seterusnya. Kalau 9, jadi kalau bilangan bulat itu otomatis masuk ke bilangan rasional karena ini bisa dinyatakan sebagai 9 per 1 dan seterusnya. 0 juga masuk ke bilangan rasional karena bisa dinyatakan sebagai misalkan 0 per 5. Kemudian bilangan negatif juga bisa ya, misalkan min 4 per 7. Jadi semua bilangan ini adalah bilangan rasional. Kemudian ada lagi bilangan yang lain. Jadi ini semakin ke bawah semakin luas ya. Kemudian ada bilangan yang lain yaitu bilangan irasional. Ini irasional ini jarang disimbolkan, tapi dia didefinisikan sebagai, jadi ini lawannya bilangan rasional. Jadi kalau rasional bisa dinyatakan sebagai pembagian A per B, yang bilangan irasional ini tidak bisa. Jadi tidak bisa dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Pembagian dua bilangan bulat. Nah, contohnya apa bilangan irasional itu? Jadi ada beberapa banyak sebenarnya contohnya yang sering kalian jumpai. Jadi misalkan akar 2, ini bilangan irasional. Kemudian misalkan akar 3. Kemudian bilangan pi, ini sering kalian pakai waktu menghitung luas dan keliling lingkaran, ini juga bilangan irasional. Jadi bilangan rasional dan bilangan irasional ini
beda ya. Jadi kalau ini asli itu ada di dalam bilangan bulat ada di dalam bilangan rasional. Tapi kalau bilangan rasional dan irasional ini berdiri sendiri, jadi tidak beririsan. Nah, nanti ada lagi satu yang namanya adalah bilangan real. Jadi ini yang kita bicarakan ya. Jadi bilangan real. Kalau ada yang menulis real, ada juga yang menulis seperti ini real pakai i, sama saja, cuma nanti kebanyakan kita akan menulis dengan yang ini real. Ini disimbolkan dengan R. Jadi ini adalah gabungan bilangan rasional, jadi gabungan antara bilangan ini ya, bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi kalau kita gambarkan, ini tunggu sebentar, ini saya punya gambar. Saya share screen. Kalau kita gambarkan bilangan itu seperti ini. Jadi ada bilangan asli, di dalam bilangan asli ini ada di dalam bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada di dalam bilangan rasional, kemudian bilangan rasional ini dan ini bilangan rasional dan bilangan irasional ini berdiri sendiri ya, tidak ada irisannya. Ini rasional bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian, irasional tidak bisa. Nah, nanti gabungannya, gabungan bilangan rasional dan bilangan irasional ini adalah bilangan real. Jadi, bilangan real adalah gabungan semuanya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, ada satu hal yang bisa dipakai untuk membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi bilangan rasional itu memiliki bentuk desimal berulang. Ini punya bentuk desimal berulang. Desimal. Jadi ini selama perkuliahan saya rekam ya. Jadi nanti kalau saya sempat rekamannya akan saya bagi ke kalian, jadi bisa kalian lihat ulang. Kemudian ada bilangan irasional. Ini lawannya. Kalau ini punya bentuk desimal berulang, yang ini tidak punya bentuk desimal berulang. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan bentuk yang bilangan rasional. Jadi tadi kan bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam pembagian ya. Jadi misalkan kita punya bilangan 5/3. Maka ini kalau kita hitung, nilainya kan, misalkan kalian coba pakai kalkulator ya, ini kan dapatnya 1,666 dan seterusnya. Nah ini 6-nya ini berulang, jadi ini 6 lagi, 6 lagi. Nah ini artinya bentuk berulang. Kemudian misalkan kita coba bagi bilangan yang lain, misalkan 157 dibagi 495, ini nilainya adalah 0,3131717. Jadi ini ada di buku ya. Jadi kalau kalian ada yang bawa bukunya, bisa kalian lihat. Jadi apa yang saya jelaskan semuanya ada di buku. Ini ini bisa ditulis begini.
1,6, kemudian di atas 6 ini dikasih garis, ini artinya 6-nya berulang terus. Kalau yang ini kan yang berulang yang 17, ini 17, 17, 17, maka ditulisnya adalah 0,317, kemudian ini di atasnya 17 dikasih garis, artinya 17 ini berulang terus-menerus. Nah, ini kalau bilangan rasional seperti ini, terus berulang. Nah, kalau bilangan irasional, jadi misal kalau bilangan irasional nanti misalkan saja akar 2. Akar 2 ini nilainya adalah 1,414. Ini saya lihat ya, bukan saya hafal. 21, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 1, dan seterusnya. Jadi nggak ada polanya, nggak ada yang berulang kalau bilangan irasional. Jadi ini adalah irasional, yang 2 ini adalah rasional. Ya, jadi kalau irasional nggak ada polanya seperti ini. Kemudian sebentar. Himpunan bilangan real. Jadi kalau kita bicara tentang himpunan bilangan real, jadi semuanya ya, semua bilangan real, itu kalau kita kumpulkan himpunan bilangan real F, itu sering dinotasikan dengan garis seperti ini. Garis bilangan, jadi ini tengah-tengahnya adalah 0, kemudian ini di kanannya 0 adalah bilangan yang positif, kemudian di kirinya 0 ini adalah bilangan negatif. Jadi semua bilangan real bisa disimbolkan dengan seperti ini ya. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin 1 ya misalkan aja 1 nilainya di sini. Kalau 2 misalkan aja 2 nilainya di sini. Akar 2 ini kan juga masuk bilangan real. Jadi akar 2 sekitar 1,4 ya kira-kira di sini. Akar 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa menjajarkan semua bilangan real di satu garis ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya ini kalau ada yang buka buku sambil saya tunjukkan ya. Jadi berikutnya bisa dilihat di buku di halaman 3. Jadi di situ ada notasi tentang selang. Ini ada selang atau interval. Jadi mungkin ini hanya notasi aja. Sebenarnya sudah sering kalian gunakan, tapi kalian jarang menuliskannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian punya bilangan X, itu memenuhi misalkan seperti ini. 1, X berada di antara 1 sampai 2. Seperti ini, itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada kurung siku, 1,2 ini kurung siku.
Jadi artinya X-nya di antara 1,2. Ini kurung siku artinya kurang dari sama dengan, ini juga ada sama dengannya. Nah, kalau dinyatakan dalam sebuah garis bilangan, ini jadi nanti nilai seperti ini. Ini misalkan 1, ini 2. Nah, ini di antara 1 sampai 2, maka ini agak ditebali begini. Nah, ini lingkarannya dibuleti. Jadi ini lingkarannya tertutup ya. Nanti ada lagi yang lingkarannya terbuka. Jadi kalau kalian punya selang, ini nggak ada sama dengannya 2, maka ini bentuknya adalah 1,2. Jadi ini kurung biasa. Yang ini kurung siku, ini kurung biasa. Nanti kalau digambarkan dalam suatu selang, ini ada buletannya. Buletannya ini terbuka. Kalau yang ini tertutup, hitam semua. Yang ini ada putih-putihnya. Ini 1, 2. Seperti ini. Jadi ini hanya notasi saja. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini untuk mempermudah. Nah, nanti yang lainnya bisa kalian, saya tuliskan aja ya. Jadi misalkan di sini 1, kalau ada salah satu yang ada sama dengannya, maka nanti menyesuaikan. Jadi yang ini nggak ada sama dengannya, maka yang kiri pakai kurung biasa, yang kanan pakai kurung siku. Kalau dibalik, ini ada sama dengannya, yang di sini nggak ada sama dengannya, maka ini di sini kurung siku 1,2, yang kanan kurung biasa. Kemudian kalau kalian menuliskan misalkan cuma 1 ya, misalkan X kurang dari sama dengan 2, ini nggak ada batasnya kirinya, maka ini kan semua bilangan yang kurang dari sama dengan 2, maka nanti ditulisnya dalam bentuk selang adalah minta hingga sampai 2 seperti ini. Jadi ini batasnya adalah sampai minta hingga, karena ini nggak ada batas kirinya. Kemudian kalau ini X kurang dari 2, nggak ada sama dengannya, maka ini jadinya minta hingga sampai 2, ini kurung biasa, yang ini kurung siku. Kemudian kalau X, misalkan X lebih besar dari 1, ini lebih besar ya, maka nanti nggak ada batas atasnya, ini 1 sampai tak hingga. Kemudian kalau X lebih besar 1, nggak ada sama dengannya, ini pakai kurung siku. Ini hanya notasi saja. Oh, ada satu lagi. Jadi kalau X-nya memenuhi semuanya, jadi nggak ada batasan, misalkan saja X elemen real. Ini artinya nggak ada batasannya, dia harus kurang dari berapa, harus lebih besar dari berapa. Maka notasinya bisa dinyatakan seperti ini, minta hingga sampai tak hingga. Ini kurungnya kurung biasa semua. Jadi saya harapkan nanti kalian beli bukunya ya, agar lebih mudah memahami. Nah, sekarang contohnya. Ini saya sertakan beberapa contoh. Jadi di buku ini ada di buku di halaman 4. Ini contoh yang gampang. Jadi misalkan kita punya pertidaksamaan 4 plus 5x kurang dari sama dengan 3x min 7. Ini saya yakin kalian bisa semua ya. Jadi nanti tujuannya adalah carilah x-nya ini himpunan penyelesaiannya berapa aja. Jadi ini bisa kita rubah. Jadi yang ada x-nya kita pindah ke kiri, yang nggak ada x-nya kita pindah ke kanan. Jadi ini 5x, ini 3x dipindah ke kiri jadi minus. Kurang dari sama dengan, ini min 7 tetap, ini 4 dipindah ke sini jadi min 4. Ini 2x, min 7 min 4, ini min 11. Sehingga x-nya adalah kurang dari sama dengan
min 11, 2-nya dibagi 2 semua ya, jadi min 11 per 2. Sehingga kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah, nah ini bisa kita tulis seperti ini bisa, tapi secara umum ditulisnya begini, kayak tadi. Jadi batas atasnya min 11,2, batas bawahnya nggak ada, maka ini dari min tak hingga sampai min 11 per 2. Ini karena ada sama dengannya, maka pakai burung siku. Satu contoh lagi, misalkan ini contoh berikutnya juga ada di buku, masih halaman 4 ya. Jadi contohnya misalkan soalnya adalah 2x min 5 per x min 2 kurang dari 1. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini satunya bisa kita pindah ke kiri. Jadi bisa sambil kalian coba di rumah ya. Jadi sambil saya nulis juga kalian bisa nyoba 2x min 5, ini x min 2, ini 1 kita pindah ke kiri jadi min 1 kurang dari 0. Ini kita samakan penyebutnya jadi 2x min 5, ini x min 2, ini jadi min x min 2 gini ya. Kita samakan penyebutnya. Kemudian ini 2x, ini jadi 2x min 5 min x plus 2 per x min 2. Ini kurang dari 0. 2x min x jadi x. Min 5 plus 2 jadi min 3. Yang bawah tetap x min 2. Nah, untuk menyelesaikan ini nggak boleh kita pindah ya, x min 2. Jadi untuk menyelesaikan ini kita lihat yang atas ini dia 0 saat sama dengan 0 saat x-nya berapa, yang bawah ini sama dengan 0 saat x-nya berapa. Jadi kalau yang atas ini kan x min 3 jadi sama dengan 0 kalau x-nya 3. Kalau yang bawah dia jadi sama dengan 0 kalau x-nya sama dengan 2. Jadi untuk menyelesaikan ini bisa kita buat seperti ini. Kayak garis bilangan tadi. Ini ada 2, ada 3. Nanti bisa kita coba. Jadi misalkan nilainya, misalkan kita coba 2,5. 2,5 kan di sini. Kita masukkan ke sini, jadinya 2,5 min 3 per 2,5 min 2. Ini hasilnya min 0,5 per 0,5. Hasilnya min 1. Jadi kalau di antara sini nilainya adalah negatif ya. Negatif, negatif, negatif. Kemudian nanti bisa kita coba bilangan yang lain. Misalkan saja kalau di lebih dari 3, ini misalkan aja 4, kita masukkan ke sini. Jadi 4 min 3 per 4 min 2. Ini jadi 1 per 2. Ini lebih besar 0. Maka untuk yang lebih dari 3 ini nilainya positif. Kalau yang kurang dari 2, misalkan aja 1 atau 0 juga bisa, misalkan aja 0. Jadi kita coba 0 min 3 per 0 min 2. Ini nilainya adalah min 3 per
min 2. Ini nilainya 3/2, ini positif ya. Jadi untuk yang di kirinya 2 nilainya adalah positif. Nah, selanjutnya kita cek untuk di sini. Jadi karena ini kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, sorry, karena ini kurang dari aja, nggak ada sama dengannya, maka ini kita biarkan berlubang. Kemudian yang ini juga berlubang, karena X-2 nggak boleh sama dengan 2. Jadi karena yang diminta yang kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya, di antara 2 sampai 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, saya singkat HP saja. Himpunan penyelesaiannya adalah di antara 2 sampai 3. Ini disimbolkan ini 2,3. Pakai kurung seperti ini. Ini hasilnya adalah seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, masih gampang ya. Jadi mungkin kalian sudah sangat sering mengerjakan soal-soal seperti ini di SMA. Jadi bab 1, kemudian nanti ada bab berapa lagi? Bab 3 itu juga sudah ada di SMA, bab 4 sudah ada, nanti bab 6 juga sudah ada di SMA. Mungkin nanti yang baru adalah di bab 7 dan bab 7, bab 2 itu agak baru. Tapi secara umum, ya secara umum ini banyak melanjutkan di SMA, tapi nanti semakin lama level kesulitannya bertambah, semakin susah begitu. Tapi untuk awal-awal ini ya soalnya masih gampang-gampang semua. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, itu tadi adalah bahasan di subbab 1.1. Jadi untuk kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke subbab 1.2. Jadi 1.2 ini membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak mungkin juga sudah sering kalian pakai. Jadi biasanya didefinisikan seperti ini. Misalkan nilai mutlak dari A, itu nilai mutlaknya disimbolkan dengan dua garis lurus ini ya. Itu nilainya adalah tetap A atau bisa min A. Jadi dia akan tetap bernilai A jika A ini lebih besar sama dengan 0. Atau bernilai min A jika A-nya itu kurang dari 0. Contohnya, jadi misalkan kalian punya mutlak 7. Ini 7 kan sudah lebih besar dari 0, maka nilainya tetap jadi 7. Tapi kalau kalian menghitung nilai mutlak dari min 4, karena min 4 ini kurang dari 0, maka nilainya dikali dengan minusnya lagi. Jadi ini minus 4, maka dia jadi 4. Ya, nilai mutlak seperti itu. Kemudian untuk contoh, misalkan seperti ini. Carilah X yang memenuhi 7X min 4 sama dengan 2. Carilah X yang memenuhi seperti ini. Jadi untuk mengerjakan ini kita bisa membagi ini jadi dua kasus. Yang pertama adalah mengikuti sifat nilai mutlak ya. Jadi
kalau 7x-4 ini lebih besar sama dengan 0, dan kasus berikutnya adalah saat 7x-4 ini kurang dari 0. Jadi untuk kasus pertama, kalau lebih besar dari 0, ini nilainya adalah tetap ya, 7x min 4 sama dengan 2, ini jika 7x min 4 lebih besar sama dengan 0. Atau ini bisa ini dipindah ke sini jadi 4, jadi 4/7 ya. Nanti solusinya ini jadi 7x min 4 dipindah ke sini jadi 6, ini x jadi 6/7. Jadi x sama dengan 6/7 kan memenuhi ini, lebih besar dari 4/7. Maka ini adalah salah satu solusi. Nah, nanti solusi yang kedua itu jadi ini kan kita pakai yang atas, jadi 7x min 4 di sini tetap 7x min 4. Kasus satunya adalah ketika ini kurang dari 0, jadi dikali minusnya. Jadi persamaan ini itu menjadi minus 7x min 4 sama dengan 2. Ini terjadi jika 7x min 4 kurang dari 0 atau x kurang dari 4/7. Ini minnya saya pindah ke kanan aja. Jadi 7x min 4 sama dengan min 2. 7x sama dengan min 4 pindah ke sini jadi plus 2 ya. Ini x sama dengan 2/7. Nah, X sama dengan 2/7 juga memenuhi ini ya. Ini nilainya kurang dari 4/7. Maka ini adalah solusi yang benar. Ini juga solusi yang benar. Jadi nanti ada kasus tertentu yang ketika kita sudah dapat di sini ternyata dia tidak memenuhi sifatnya. Jadi atau misalkan di sini kita sudah ketemu di sini tapi nggak memenuhi sifatnya ini, maka dia tidak termasuk solusi. Jadi nanti ada kasus, jadi misalkan seperti ini, ternyata di sini nemunya solusinya adalah X sama dengan 1. 1 itu kan tidak kurang dari 4/7, maka ini solusi yang salah. Tapi khusus untuk permasalahan ini, semuanya memenuhi. Maka nanti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian dari permasalahan itu adalah 2/7 dan 6/7. Jadi karena ini solusinya cuma 2, maka kita pakai kurung kurawal. Jadi kalau kurung kurawal ini himpunannya jelas ya, ada berapa himpunan, cuma ada berapa elemen, cuma ini 2 elemen atau 3 elemen seperti ini. Tapi kalau yang tadi, kalau misalkan kita menuliskan 2/7, 6/7, ini artinya semua X yang berada di antara 2/7 dan 6/7. Jadi ada banyak kalau seperti ini. Tapi kalau kita pakai kurung kurawal ini hanya 2/7 dan 6/7 saja. Ada yang ditanyakan? Masih kuat ya? Di jadwal kita sampai 12.40. Jadi nanti insya Allah videonya akan saya share. Tulisan saya terlihat jelas ya? Jelas, Pak. Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian contoh lagi. Jadi nanti ketika di asistensi, nanti ketika di pertemuan keempat ya, itu nanti akan ada asisten nanti khusus untuk membahas soal-soal. Di nggak ada materi, hanya mengerjakan soal-soal saja. Oke, ini contoh berikutnya.
Misalkan ini contohnya ada di buku juga, halaman 7, kalau ada yang sudah pegang. Sorry, halaman, oh ya, halaman 7. Contoh, jadi carilah semua X yang memenuhi titik mutlak 3X min 2 sama dengan mutlak 5X plus 4. Nah, jadi untuk mengerjakan ini karena tadi definisinya ada, saya tuliskan lagi, tadi definisinya adalah mutlak A sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0 atau min A jika A kurang dari 0. Maka ini masing-masing ini jadi punya dua kemungkinan. Jadi untuk mutlak 3X min 2 ini punya dua nilai. Jadi nilai pertama adalah 3X min 2. Nilai satunya adalah ini dikali minusnya, jadi ini dikali minus, jadi min 3X plus 2. Kemudian ini juga punya dua nilai. Nilai pertama adalah 5X plus 4, tetap ya. Nilai berikutnya adalah ini dikali minusnya, min 5X plus 4. Nah, nanti ini untuk domainnya, jadi ini 3X min 2 jika, atau saya geser ke bawah dulu. Jadi untuk mengerjakan soal ini nanti ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama adalah seperti ini. Sebentar. Saya tuliskan begini aja dulu. Jadi 3X min 2. Ini nilainya ada 2. Yang pertama adalah 3X min 2. Yang berikutnya adalah min 3X plus 2. Ini dipakai jika 3X min 2 lebih besar sama dengan 0. Atau sama saja ini ketika X-nya ini pindah ke kanan jadi 2, X lebih besar 2/3. Sehingga yang ini bernilai min 3X plus 2 jika X-nya kurang dari 2/3. Nah, nanti yang ini juga sama ya. Jadi dia punya dua nilai. 5X plus 4, ini punya mutlak 5X plus 4, punya dua nilai. Nilai yang pertama adalah 5X plus 4. Nilai, ini salah. Ini minus. 5X min 5X min 4. Ini min X min 4. Ini yang atas dipakai jika 5X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Atau kalau mau kita ambil X-nya saja, ini X lebih besar dari min 4/5. Min 4/5. Sehingga yang ini min 5X min 4 ini jika X kurang dari min 4/5. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita kembalikan ke bentuk mutlaknya ini ya. Jadi setiap nilai mutlak dia punya dua nilai. Ini nilai pertama, nilai kedua. Ini untuk yang satunya, nilai pertama, nilai kedua. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus membagi. Jadi di kasus ini nanti akan ada 4 penyelesaian atau 4 bagian.
Bagian pertama, itu ketika nilainya adalah, jadi yang mutlak 3x-2 itu jadi 3x-2, yang 5x plus 4 jadi 5x plus 4. Nanti bagian kedua, ketika yang kiri jadi 3x min 2, yang kanan jadi min 5x min 4. Kemudian bagian keempatnya, bagian ketiga, ini min 3x plus 2 sama dengan 5x plus 4. Bagian keempatnya min 3x plus 2 sama dengan min 5x min 4. Jadi ada 4 bagian yang harus kita kerjakan. Nah, kita kerjakan yang bagian pertama dulu. 3x min 2 sama dengan 5x plus 4. Ini domainnya harus memakai yang ini ya. Jadi 3x min 2 kita pakai yang ini, 5x plus 4 kita pakai yang ini. Jadi harus memenuhi x-nya harus lebih besar dari 2/3. Kemudian x-nya juga harus lebih besar dari min 4/5. Nah, ini kita ambil irisannya. Jadi 2/3 dan lebih besar dari 2/3, tapi juga harus lebih besar dari min 4/5. Maka ini ekivalen dengan, jadi kita ambil irisannya. Ini jadi x lebih besar sama dengan 2/3. Jadi kalau kalian bingung bisa dilihat seperti ini. Jadi yang pertama adalah min 4/5, misalkan di sini. Min 4/5. Kemudian di sini ada 2/3. Yang pertama harus lebih besar dari sini, kemudian harus juga lebih besar dari ini. Kita ambil irisannya, maka irisannya yang ini. Yang ini semua. Irisannya adalah x lebih besar dari 2/3. Nah, ini baru kita selesaikan. Jadi x-nya kita pindah ke kiri, jadi ini ada 3x min 5x, ini sama dengan 4, ini min 2 pindah ke sini jadi plus 2. Ini min 2x, ini sama dengan 6. X sama dengan min 3. Nah, ini harus kita cek apakah x sama dengan min 3 lebih besar sama dengan 2/3. Apakah ini memenuhi ini? Jadi kalau memenuhi maka ini termasuk salah satu solusi, kalau tidak memenuhi maka ini bukan solusi. Karena min 3 tidak lebih besar dari 2/3 maka ini bukan salah satu solusi. Nah, kalau sudah satu kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi ini tadi 3x min 2, maka domain yang dipakai adalah yang ini x lebih besar 2/3. Kemudian untuk min 5x min 4, ini kita domainnya ya. Jadi x-nya kurang dari min 4/5. Kalau digabung, jadi seperti apa? Jadi kita punya garis bilangan, yang pertama harus lebih besar dari 2/3. Jadi kan ke sini. Kemudian kurang dari, ini ada sama dengannya, maka dia hitam semua. Yang ini min 4/5. Karena nggak ada sama dengannya, ini lubang. Kurang dari min 4/5 sini. Ada irisannya enggak ini? Jadi harus selalu dicari irisannya. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Ada irisannya enggak? Tidak ada, Pak. Karena tidak ada irisannya, maka ini otomatis dia pasti nggak punya solusi. Di ini tidak ada irisan. Nah, ini bisa kita lanjutkan ke
Yang nomor 3, jadi untuk yang nomor 3, sebentar, ini saya pindah dulu. Yang nomor 3 ini adalah ini berapa? Min 3x plus 2. Min 3x plus 2 itu saat x-nya kurang dari 2/3. Ini x kurang dari 2/3. Yang ini 5x plus 4 itu kalau x lebih besar sama dengan min 4/5. Ini kita cari irisannya dulu. Pertama kurang dari 2/3. Kurang dari maka ini ke kiri semua. Kemudian lebih besar dari min 4/5. Ini ke kanan. Kita cari irisannya, maka yang di sini nih ya irisannya. Nah, nanti ini kita selesaikan apakah dia ada di sini. Di antara min 4/5 sampai 2/3. Ini yang ada x-nya kita pindah ke kiri. Min 3x, min 5x sama dengan 4 min 2. Ini jadi min 8x, ini sama dengan 2. X sama dengan min 1/4. Apakah min 1/4 ada di antara sini? Iya, Pak, ada. Ya, karena dia ada di dalam sini, maka ini adalah solusi yang benar. Jadi kita dapat satu solusi. Kemudian nanti untuk yang keempat, ini jadi caranya sama ya, kita harus cari dulu dia x-nya itu harus di antara berapa sampai berapa. Ini yang pertama, x kurang dari 2/3, kemudian x kurang dari, ini lebih besar min 4/5, maka ini kurang dari min 4/5. Nanti kita cari irisannya, min 4/5. Ini 2/3. Ini kurang dari, maka ke kiri. Ini juga ke kiri. Maka irisannya ada di daerah sini. Nah, ini kita selesaikan. Yang ada x-nya kita pindah ke kanan, ke kiri. Min 3x plus 5x. Ini jadi min 4, min 2. Ini jadi 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 3. Nah, ini kita cek apakah min 3 ada di kirinya min 4/5? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, maka ini juga termasuk solusi yang benar. Jadi, kalau kita lihat semuanya, ada yang ini tadi tidak memenuhi, yang kedua tidak memenuhi, yang ketiga memenuhi, yang keempat memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 2 ya. Di himpunan penyelesaian yang pertama adalah min 1/4, yang berikutnya adalah min 3. Di solusinya ada 2 ini. Ada yang ditanyakan? Kurang 15 menit. Kalau mungkin di SMA kalian kerjakan ini mungkin sudah pernah ya. Jadi kalau biasanya anak SMA itu ngerjakannya, kalau ada soal seperti ini, mulai ngerjakannya begini. Jadi biasanya, jadi
Jadi ini dikuadratkan. Min 3x min 2 ini dikuadratkan. Kemudian yang kanan juga dikuadratkan. Nah, biasanya begini, nanti ini ketemu x-nya berapa, ini ketemu dari sini ketemu x-nya berapa, itu solusinya. Jadi kadang kalau dikerjakan seperti ini tuh hasilnya benar, tapi kadang juga salah. Jadi tidak selalu benar. Tapi kalau dikerjakan dengan cara ini tadi, jadi kita bagi nilai mutlak pertama dia punya 2 kemungkinan, nilai mutlak kedua punya 2 kemungkinan. Kalau dibagi seperti ini, hasilnya selalu benar. Ada yang ditanyakan? Bisa 12 menit. Ini saya lanjutkan dulu sebentar. Mungkin sampai 1.2 saja, 2 support kita dapat hari ini. Jadi ini ada sifat di halaman 7. Kalau di buku ditulisnya teorema. Jadi teorema 125 kalau di buku. Jadi kalau kita punya suatu bilangan real A, maka pasti berlaku akar A kuadrat sama dengan mutlak A. Ini sifat. Jadi kalau misalkan kalian punya akar 5 kuadrat, maka hasilnya 5. Kemudian kalau kalian punya akar min 5 kuadrat, ini hasilnya juga 5. Jadi selalu positif. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 8, itu ada beberapa sifat juga dari nilai mutlak. Bisa kalian lihat ya di buku kalian, saya tuliskan di sini. Sifat nilai mutlak. Jadi yang pertama adalah kalau kita punya bilangan A ini bilangan real ya, maka nilai mutlaknya ini pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 atau positif. Jadi nilai mutlak nggak mungkin negatif ya. Kalau kalian ngerjakan mungkin nanti ketemu negatif, pasti ada yang salah. Kalau ini nilai mutlak. Kemudian berikutnya B. Ini nilai mutlak dari min A sama dengan nilai mutlak dari A. Kemudian, ya ini mungkin sudah tahu semua. Kemudian kalau kita punya dua bilangan, misalkan A dan B, dikalikan, kemudian dimutlakkan, ini hasilnya akan sama dengan dimutlakkan dulu, kemudian dikalikan. Kemudian sifat keempat, kalau kita punya pembagian, misalkan A per B, jadi ini dibagi dulu, kemudian dimutlakkan, ini nilainya akan sama dengan seperti ini. Jadi dimutlakkan dulu, A dimutlakkan, dibagi B dimutlakkan. Kemudian nanti ada beberapa, ada dua lagi yang penting. Kalau kita mutlak dari A plus B, itu nilainya akan kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Ini sering disebut dengan pertidaksamaan segitiga. Pertidaksamaan segitiga.
Kemudian yang F, ada satu lagi, yaitu kalau kalian punya mutlak A kurang dari atau mutlak X kurang dari A, maka ini sama saja dengan X kurang dari A. Ini lebih besar dari min A. Kalau ini ada sama dengannya, misalkan ini mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilainya sama dengan ini min A, ini ada sama dengannya X A. Ya, ini satu soal terakhir sebelum kita akhiri. Satu contoh. Contoh. Jadi misalkan carilah semua X atau carilah himpunan penyelesaian dari mutlak 2X min 3 kurang dari 6. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita bisa pakai sifat ini ya, sifat F ini. Ini mutlak 2X min 3 kurang dari 6, ini bisa kita ganti jadi min 6 kurang dari 2X min 3 kurang dari 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, jadi masing-masing suku, yang kiri, yang tengah, dan yang kanan kita tambah 3 semua. Jadi ini min 6 plus 3. Ini 2X min 3 plus 3 juga. Ini 6 plus 3. Ini jadinya min 3 kurang dari 2X. Ini kurang dari 9. Kemudian masing-masing suku kita kalikan setengah. Ini min 3 dikalikan setengah. Ini 2X dikalikan setengah. Ini 9 juga dikali setengah. Maka ini jadi min 3/2. Ini jadi X aja. Ini jadi 9/2. Maka kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah di antara min 3/2 sampai 9/2. Ini kurung biasa karena nggak ada sama dengannya. Min 3/2 sampai 9/2. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Masih gampang ya. Nilai mutlak di SMA ada ya nilai mutlak ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Pak. Bisa 5 menit. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum absen, bisa absen dulu ya, presensi ya. Dewi Asila Hikmawan, nggak ada? Jadi kalau di presensi saya munculnya seperti ini. Di hari pertama, ini misalkan ini ya, ini hadir. Ini total yang hadir 45 alfa 3. Ini bisa kelihatan di Dewi Asila, nggak ada ya? Izin menjawab, Pak. Ya, Untuk Dewi Asila Hikmawan itu sepertinya sudah pindah di ITB, Pak.
teknik fisika juga. Oke, pindah. Iya, siap. Kemudian ini Mahesta Barli. Ada? Izin menjawab, Pak. Ya. Di MyITS saya tidak bisa login, Pak. Jadi belum bisa absen. Oh, kenapa kok nggak bisa loginnya? Passwordnya nggak bisa, Pak. Masih saya hubungin ke helpdesk-nya. Dulu pernah dirubah ada password? Dulu sudah pernah Gimana, dirubah Pak? password? Belum, Pak. Belum. Dari dulu belum pernah bisa login sama sekali. Kemarin bisa login, Pak. Terus tadi ini kemarin nggak bisa login, nggak tahu kenapa, Pak. Kadang ada kasus yang misalkan login pakai password yang pertama, terus dirubah, habis dirubah nggak bisa. Ternyata bisanya pakai password yang lama lagi. Bisa dicoba. Ini kalau dari saya bisa saya rubah sendiri. Jadi ini ada, saya klik hadir. Terima kasih, Pak. Kemudian satu lagi. Ahmad Andrew Shevchenko. Ada? Ahmad Andrew Shevchenko ada? Tidak ada. Ada yang kenal ini? Nggak kenal, Pak. Ada yang kenal? Mungkin Tidak, yang satu departemen sama ini. Ini departemen apa ya ini? Kurang tahu, Pak. Kalau yang NLP-nya kayak gini, ini departemen apa? 50, 18. Teknik perkapalan, Pak. Teknik perkapalan, Pak. Tidak ada yang kenal, teman-teman teknik perkapalan. Di grup juga nggak ada, Pak, namanya. Di grup nggak ada. Berarti dari dulu nggak ada yang? Iya. Ya, mungkin dia pindah juga. Mungkin. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk buku yang disediakan di ITS itu ada berapa edisi, Pak? Hanya satu edisi. Maksudnya gimana? Kan kalau saya sudah ada ini dari kakak tingkat dan kebetulan juga kakak kelas saya, yaitu tulisannya ada edisi pertama gitu, Pak. Nanti ada edisi kedua gitu, Pak. Jadi kalau khusus untuk tahun ini itu bukunya baru. Jadi disusun ulang, jadi ada materi yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dipindah gitu. Jadi khusus untuk tahun ini baru. Jadi kalau kelas yang sebelumnya ada yang bisa pinjam karena bukunya masih sama dengan tahun yang lalu. Tapi untuk yang tahun ini baru. Jadi tidak beda sama yang dipakai kakak kelas. Berarti mulai tahun ini berbeda gitu ya, Pak ya? Iya, untuk tahun ini berbeda. Ya udah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar. Nanti akan saya kasih beberapa soal ya untuk kalian belajar. Nanti akan saya kirimkan di grup. Nanti untuk mengumpulkannya lewat MyITS Classroom. Jadi sambil kalian belajar. Jadi di MyITS Classroom itu sebenarnya sudah komplit ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini, bikin Zoom, kemudian memberikan tugas, saya bisa memberi tugas, kalian bisa mengumpulkan dari MyITS Classroom, ujian juga sejak semester kemarin, itu juga dilaksanakan di MyITS Classroom. Jadi
sambil kalian belajar nanti. Oke, itu dulu dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Nanya Pak, Ya, yang video yang Bapak rekam itu dikirim di mana ya? tunggu, masih saya proses dulu. Ini kan masih jalan. Jadi nanti kalau sudah akan saya kirimkan. Nanti saya kasih link aja. Nanti saya bagikan di grup WA. Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, sebentar, satu lagi. Jadi di presensi ini mahasiswa itu bisa memberikan berita acara. Jadi kalau ini artinya belum ada yang memberikan berita acara, jadi berita acara ini bisa kalian tulis, misalkan tadi belajar apa gitu ya, atau kalian punya saran buat saya begitu, itu bisa kalian isikan di sini. Nanti kalau kalian udah ngisi, itu saya bisa lihat, mungkin ada saran ke depannya mau gimana, gitu bisa kalian tuliskan di berita acara di sini. Wajib isi nggak, Pak? Oh, enggak wajib sih. Tapi kalau kemarin saya dibilangin itu minimal harus ada satu mahasiswa yang isi. Jadi, ya kalau sebentar aja, mungkin nggak sampai 1 menit ngisi. Jadi cuma Makasih, Pak. kalian kasih beberapa, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat gitu aja udah cukup. Oke, itu dulu pertemuan pertama. Jadi kita ketemu lagi hari Rabu ya, jam 11. Jadi nanti mungkin sama ya, nanti Zoom-nya biar cepat akan saya bagikan di grup WA saja untuk link Zoom. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing dimulai. Doa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Siapa? Ya, Pak. Pak.